Sekarang kita hitung iterasi 1. Tinggal di kopas saja tabel yang ini. Itu ini ganti jadi iterasi 1. Lalu buang semua isinya. Nah, lalu kan si X3 ini yang menjadi pivot kolom, sedangkan S1 menjadi pivot row. Artinya X3 ini akan masuk menggantikan si S1. Namanya entering variable. Jadinya ini kita ganti jadi X3. Habis itu, karena tadi yang diubah adalah si kolom X3, makanya kolom ini kita ganti angkanya. Yang pivot row-nya, yang tadi jadi pivot row, itu kita kasih angka 1, sedangkan sisanya kasih 0 semua. Balikin warnanya dulu. Habis itu, di sini kita mikir nih, ini gimana caranya supaya angka 3 bisa berubah jadi 1. Jadi caranya kita tinggal bagi 3. Jadi sama dengan 3 ini bagi 3. Kan jadi 1. Habis itu kita tinggal tarik. Habis itu, untuk yang atasnya, kita lihat dia kan min 6. Gimana caranya supaya min 6 bisa berubah jadi 0. Jadi kita kasih sama dengan min 6 ditambah 6. Lalu dikali dengan patokannya si 1 ini. Kalau udah, kita tarik juga ke kiri sama kanan. Lalu yang ketiga ini, dia kan 0. Dan di sini juga 0, berarti tinggal di copy aja. Habis itu, yang keempat itu, gimana caranya supaya 2 bisa berubah jadi 0. Jadi kita tinggal sama dengan 2 ini, kita kurangi 2, lalu kali sama patokannya. Itu tinggal ditarik. Kode yang ini juga sama. 1 supaya jadi 0, kita 1 kurang 1, lalu kali sama patokannya si 1 ini. Habis itu tinggal ditarik. Kode kita hitung rasionya lagi. Cara hitung rasio, kita tentukan dulu mana pivot kolomnya. Yang minusnya paling besar itu kan si ini, min 4. Jadi kita jadikan pivot kolom. Habis itu, kita hitung rasionya dengan patokan itu. Sama dengan RHS-nya dibagi dengan yang jadi pivot kolom ini. Setelah di enter, kita tarik. Nah, habis itu kita cari yang angkanya itu positif paling kecil. Kan berarti 10 kan ya. Jadinya yang baris ini kita jadikan sebagai pivot row. Kalau udah, supaya nggak makan banyak waktu, untuk iterasi selanjutnya kita pakai yang udah disiapkan aja. Jadi tadi di iterasi 1, yang jadi pivot kolom itu kan X5, sedangkan pivot row-nya S4. Artinya si X5 ini bakalan menggantikan posisinya si S4. Makanya di sini berubah jadi X5, dia entering variable. Habis itu, di bagian yang tadi jadi pivot kolom, kita kasih angka 1 di yang tadi jadi pivot row-nya. Jadi di sini 1. Habis itu, sisanya itu kasih 0 semua. Lalu, kita mikir lagi gimana caranya supaya si 2,67 ini bisa berubah jadi 1. Kan dibagi kayak yang tadi. Habis itu untuk yang lainnya tuh, kayak misalnya contoh yang ini. Ini kan 2. Gimana caranya biar dia jadi 0? Jadi kita 2 kurang 2, lalu dikali sama si 1 yang jadi patokannya. Pokoknya yang jadi pengali itu patokan yang angka 1 doang. Tapi itu angkanya dipakai setelah kita masukin rumus. Habis itu, kita penuhin semua tabelnya, tinggal geser kiri kanan kalau udah masuk rumus. Lalu lihat di Z-nya. Kalau Z-nya masih ada yang negatif, artinya masih harus dilanjutkan lagi. Harus iterasi 3. Harus iterasi selanjutnya. Nah, di sini kan masih ada 2 yang minus nih. Minus 1 sama minus 2. Yang lebih minus itu minus 2. Makanya si X4 jadi pivot kolom. Habis itu, kita hitung rasio lagi. Rasionya itu tinggal RHS dibagi sama yang jadi pivot kolomnya. Jadinya rasionya jadi 20, 6,67, min 8, 40. Nah, kita lihat
rasionya mana yang positif paling kecil. Kan berarti yang ini 6,67. Makanya yang S2 ini jadi pivot row. Habis itu kita ke iterasi 3. Nah, di iterasi 3 ini kan yang tadi jadi pivot column itu si X4. Pivot row-nya si S2. Makanya X4 ini masuk ke tempatnya S2. Dia entering variable, dia menggantikan posisinya S2. Terus yang tadi jadi pivot column X4 kita kasih angka 1 dan sisanya kasih 0. Lalu hitung kayak biasa yang tarik kanan kiri. Nah, pas udah selesai kita lihat nih nilai Z-nya. Nilai Z-nya ternyata udah positif semua. Artinya perhitungan ini udah selesai. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya kalau konklusinya itu Z optimumnya adalah 103,33 ini. Di mana X3-nya itu 3,33, X4-nya itu 6,67, lalu dengan slack-nya 42, dan X5-nya itu 8,33. Kalau X3, X4, sama X5 dimasukkan ke dalam perhitungan max Z ini, kita bisa dapetin si Z optimum 103,333. Yang variabelnya nggak ada di sini, artinya kita masukin aja sebagai 0. Sekian, terima kasih.